Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 SD. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, muatan IPS. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Penyebab buruknya keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia antara lain: 1. Inflasi yang tidak terkendali. Inflasi bersumber dari masih beredarnya mata uang rupiah pada masa pendudukan Jepang yang sulit dikontrol. Jumlah uang yang beredar di masyarakat terus bertambah setelah kedatangan sekutu. Mereka menguasai bank-bank. Akibatnya, jumlah uang yang beredar tidak terkendali. Pemerintah sendiri tidak dapat melarang beredarnya mata uang rupiah Jepang karena belum ada penggantinya. 2. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Blokade laut dimulai bulan November 1945. Akibatnya, barang dagangan milik pemerintah tidak dapat diekspor. Selain itu, Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. 3. Kas negara kosong. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemerintah makin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Oleh karena dukungan petani inilah, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan, sekalipun ekonomi sangat buruk. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. 1. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang lincah dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. 2. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. 3. Pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia.
4. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. 5. Rencana Kasino. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasino menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasino. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 2, subtema 3, muatan IPS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.